Halo friends, selamat datang di channel ini. Sebelum lebih lanjut jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kita bisa membangun channel ini untuk lebih maju. Selamat menonton. 11 kelompok pasien yang dianjurkan tidak berpuasa selama Ramadan. Pemerintah telah menetapkan awal puasa Ramadan 1441 Hijriah dimulai pada Jumat tanggal 24 April tahun 2020. Seluruh umat muslim akan melaksanakan 1 bulan penuh ibadah puasa. Ramadan di tahun ini bertepatan dengan maraknya virus corona, sehingga sejumlah aktivitas ibadah seperti salat tarawih yang biasanya dilakukan berjemaah di masjid dianjurkan untuk dilakukan di rumah tidak di masjid, musola. Pembatasan aktivitas ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona kian meluas. Terkait kelangsungan puasa Ramadan, dokter spesialis penyakit dalam sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, FKUI, Arif Fahrialsyah mengungkapkan ada 11 kelompok pasien yang tidak disarankan untuk menjalankan puasa Ramadan. Siapa saja mereka? 1. Pasien dalam perawatan rumah sakit dan dalam keadaan diinfus baik infus cairan maupun makanan atau pasien yang sedang mendapat transfusi darah. Menurutnya, tindakan tersebut dapat membatalkan puasa. Pemberian infus makanan dan darah membatalkan puasa. Tentu hal ini berlaku untuk pasien COVID-19 yang sedang dirawat. 2. Seseorang yang sedang dalam infeksi akut. Penyakit akut dapat diartikan sebagai penyakit yang terjadi dan menimbulkan keluhan secara mendadak. Biasanya, penyakit yang diderita tidaklah lama, cepat mengalami perkembangan, dan membutuhkan perawatan yang mendesak. Misalnya, radang tenggorokan berat, demam tinggi, diare akut, pneumonia, infeksi saluran kencing dan infeksi lain yang menyebabkan demam tinggi. Adapun infeksi tersebut juga termasuk gejala pasien COVID-19. 3. Seseorang yang mengalami migrain atau vertigo. Pasien tersebut tidak disarankan berpuasa, karena kondisi sakitnya akan bertambah buruk jika pasien tersebut tidak makan atau minum obat. Penderita migrain biasanya mengalami gejala lain di atas kepalanya dan pusing merupakan salah satu yang paling umum. Sedangkan vertigo biasanya disertai dengan perasaan tubuhnya bergerak atau lingkungan di sekitarnya yang bergerak. Perasaan penderita vertigo juga bisa berupa berputar atau bergoyang. Pusing dan vertigo sebenarnya bukan gejala yang sama, tetapi keduanya bisa membuat orang lemah, lelah, dan mual. 4. Pasien dengan gangguan pernapasan akut, seperti asma akut, penyakit paru obstruksi kronis yang berat. Penyakit saluran udara obstruktif kronis adalah sejenis penyakit paru obstruktif yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang kronis. Biasanya, kondisi ini akan bertambah buruk seiring dengan waktu. 5. Pasien jantung dengan gagal jantung. Heart failure atau gagal jantung adalah kondisi saat pompa jantung melemah, sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah gagal jantung kongestif. Gagal jantung dapat disebabkan oleh hipertensi, anemia. 6. Pasien sakit MAH yang sedang dalam keadaan akut. Gejala MAH kronis adalah gejala gangguan lambung yang terjadi secara berulang dan dalam jangka waktu yang lama. MAH kronis atau disebut juga gastritis kronis adalah gangguan pencernaan akibat dari peradangan dinding lambung yang muncul secara perlahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. 7. Pasien kanker yang sedang dalam pengobatan atau belum diobati. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. 8. Pasien dengan gangguan liver kronis lanjut, misalnya sirosis hepatitis grade B atau C. Sirosis, juga dikenal sebagai sirosis hati, adalah suatu kondisi di mana hati tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kerusakan jangka panjang. Kerusakan ini ditandai dengan penggantian jaringan hati normal dengan jaringan parut. 9. Pasien dengan gagal ginjal kronis yang sedang menjalani cuci darah atau peritoneal dialisis. Sejatinya tubuh kita secara alami didesain untuk mampu melakukan cuci darah secara otomatis. Namun jika diperlukan, proses cuci darah dengan bantuan alat medis bisa dilakukan. Cuci darah atau hemodialisis akan diperlukan ketika ginjal tidak lagi berfungsi dengan baik. Saat ini cuci darah identik dengan proses medis untuk menghilangkan kelebihan kotoran dan air di dalam darah. 10. Pasien kencing manis di mana gula darahnya belum terkontrol. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula, glukosa, darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh.
11. Orang tua atau usia lanjut dengan menderita pikun, Alzheimer, di mana mereka sulit mengingat apakah telah makan atau minum tanpa disadari. Dementia atau demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Itulah tadi informasi yang bisa saya berikan mengenai 11 kelompok pasien yang dianjurkan tidak berpuasa selama Ramadan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.